Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Wahyu Riyadi. Saya dari kelas AK606. Izinkan saya menjelaskan terkait jawaban UTS saya dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Untuk soal yang pertama yaitu PT JK mengakuisisi 100% PT AIS dengan membayarkan kas sebesar 600 juta rupiah dan saham diterbitkan yaitu 50.000 lembar dengan par value yaitu 10.000, namun market value-nya 20.000. Untuk memperoleh harga perolehan di sini menggunakan kas dan saham diterbitkan dengan market value. Jadi 600 juta ditambah dengan 1 miliar sehingga total harga perolehan yaitu 1,6 miliar rupiah. Kemudian untuk mengetahui nilai wajar aset bersih, di sini diketahui aset pada nilai wajar sebagai berikut. Kemudian ada liabilitas pada nilai wajar, kemudian diselisihkan. Hasilnya adalah 1,32 miliar rupiah. Itu merupakan nilai wajar aset bersih. Kemudian digunakan untuk menghitung goodwill. Goodwillnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai wajar aset bersih. Diperoleh goodwill yaitu 280 juta rupiah. Kemudian berikut merupakan jurnal untuk mengakuisisi PT AIS. Kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, paten, dan goodwill pada posisi debit. Ini semuanya tertera pada soal kecuali goodwill untuk hitungannya berada pada di atas tadi. Kemudian utang dagang, utang wesel, liabilitas lainnya, kas itu juga ada pada soal, posisi pada kredit. Untuk modal saham ini tadi 50.000 saham dikali dengan harga par value. Kalau untuk modal saham dikalinya dengan harga par value yaitu 10.000. Jadi dihasilkan 500 juta. Kemudian untuk agio saham ini modal saham tadi yaitu 50.000 lembar saham dikali dengan market value, selisih dari market value dan par value yaitu sama dengan 10.000 sehingga agio sahamnya juga 500 juta rupiah. Sehingga untuk jumlah debit dan kreditnya sama yaitu 1,875 miliar rupiah. Kemudian pencatatan untuk biaya akuisisi, beban akuisisi berada pada debit yaitu 8 juta rupiah, kemudian kasnya berkurang yaitu pada kredit yaitu 8 juta rupiah. Kemudian untuk mencatat biaya penerbitan saham, ada agio saham 5 juta, kemudian kasnya juga berkurang 5 juta. Untuk soal nomor 2, laba bersih PT Tubagus. Kita menghitung laba bersih PT Tubagus dahulu, yaitu dengan cara sales dikurangi COGS, dikurangi selling and admin, juga dikurangi depresiasi. Dengan hasil laba bersihnya yaitu Rp158.000. Kemudian untuk pencatatan berdasarkan metode ekuitas, yang pertama pencatatan atas investasi awalnya. Ini saya menggunakan data pada narasi bukan pada trial balance karena di sini terdapat perbedaan. Untuk investasi awal pada PT Tubagus pada pada narasi itu 450.000, sedangkan pada trial balance itu 325.000. Jadi saya menggunakan angka 450.000 saja. Kemudian untuk yang kedua jurnal pengakuan labanya. Ini perhitungan tadi laba bersih PT Tubagus. Investasi pada PT Tubagus pada posisi debit yaitu 158.000. Kemudian laba dari PT Tubagus pada posisi kredit yaitu 158.000. Kemudian untuk penerimaan dividen. Tadi di soal tertera 5.000 yaitu kas pada posisi debit, kemudian investasi pada PT Tubagus posisi kredit 5.000. Kemudian untuk cost method. Di sini hampir sama dengan equity method namun tidak ada pengakuan laba bersih dari anak perusahaan pada metode biaya. Jadi investasi awal tadi sama, saya menggunakan angka 450.000. Untuk yang dividen juga sama 5.000. Kemudian dilakukan eliminasi dan rekonsiliasi. Eliminasi saldo ekuitas anak perusahaan. Jadi common stock saham biasa tadi posisi debitnya 270.000. Kemudian retain earning sesuai dengan soal itu 180.000. Kemudian investasi pada PT Tubagus tadi 450.000. Kemudian eliminasi pendapatan. Tadi pendapatan dari PT Tubagus sesuai dengan trial balance yaitu 34.000 pada posisi debit. Kemudian investasi pada PT Tubagus pada posisi kredit 34.000. Kemudian untuk terakhir yaitu eliminasi dividen. Investasi pada PT Tubagus pada posisi debit 5.000. Kemudian untuk dividennya posisi kreditnya 5.000.
Terdapat hasil konsolidasi menjadi tersisa karena soal ini memang terdapat selisih antara retain earning-nya atau dari investasinya, karena pada narasi investasinya itu 450.000 sedangkan pada trial balance-nya itu 325.000. Kemudian soal nomor 3, untuk pembentukan Bank Mandiri ini sebenarnya contoh kombinasi bisnis atau bisa dikatakan peleburan. Jadi untuk yang A, perlakuan akuntansi atas biaya akuisisi dan penerbitan surat berharga. Biaya akuisisi seperti konsultan, auditor, penilai, dan legal tidak menjadi bagian dari perolehan kombinasi bisnis, namun dapat dibebankan pada beban periode berjalan pada saat terjadinya peleburan. Jurnalnya yaitu debit untuk beban akuisisi dan kredit untuk kas. Jika kombinasi bisnis dilakukan dengan menerbitkan saham atau surat berharga, maka nilainya diterbitkan diukur berdasarkan nilai wajar. Biaya penerbitan saham tidak dibebankan ke laba rugi, kemudian biaya tersebut mengurangi tambahan modal dasar atau agia saham. Jurnalnya yaitu debit untuk agia saham dan kredit untuk kas. Goodwill-nya ini dihitung dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Harga perolehan tadi diperoleh dari nilai imbal yang diberikan untuk memperoleh perusahaan, kemudian nilai wajar aset bersih itu aset wajar dikurangi liabilitas wajar yang diambil alih. Jika nanti hasilnya selisihnya itu positif, maka akan timbul goodwill. Kemudian yang poin C, apakah Bank Mandiri menggunakan metode ekuitas atau metode biaya dalam pembentukannya? Dalam pembentukan Bank Mandiri, sebenarnya investasi pada perusahaan lain yang tetap berdiri sebagai entitas terpisah. Jadi bukan merupakan metode ekuitas atau metode biaya, karena bank-bank ini digabungkan, kemudian dibubarkan dan dibentuk baru menjadi Bank Mandiri. Jadi yang digunakan adalah akuntansi kombinasi bisnis atau business combination, atau bisa disebut juga merger combination, merger accounting. Metode ekuitas biasanya digunakan apabila perusahaan induk memiliki pengaruh signifikan atau pengendalian. Jadi di pembentukan Bank Mandiri ini sebenarnya bukan metode ekuitas atau metode biaya. Kemudian poin D, bank mana yang dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan. Kasus Bank Mandiri ini sebenarnya tidak ada bank pembentuk yang menjadi signifikan karena diketahui sama-sama dibubarkan setelah dibentuk badan baru yaitu Bank Mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.